Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Kebaktian saat ini kita laksanakan tetap bersama keluarga di rumah masing-masing seperti himbauan Majelis Agung GKJW. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita patut bersukacita karena merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh pertama di tahun 2020. Dan marilah kita mengingat firman-Nya yang demikian. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 12 ayat 28 sampai 29. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama akan menyanyi dari Kidung Konseptual nomor 7 bait pertama dan kedua, Puji Sorak Agumbiro. Puji sorak agumbira, sukma ate sami asamata. Allah rahmat seko besar, menyata tresna kaparan kagungna. Nyara sami soko bunga, sausagi ate ben samana. Nyara sami soko bunga, sausagi ate ben samana. Mari sorak bergembira, jiwa raga siapkanlah semua. Allah Bapa sungguh baik, nyatakan kasih kepada umatnya. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita saat ini datang di hadirat Tuhan dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Marilah pada saat ini kita bersama-sama mengambil saat teduh dan mengaku yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara kasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini marilah setiap kita memasuki litani syukur. Orang-orang Yahudi dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem memperingati peristiwa pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai dan merayakan ucapan syukur awal penuaian panen gandum. Ini menandai keyakinan umat bahwa keberhasilan usaha bercocok tanam hanya karena pemeliharaan dan pertolongan Allah. Perayaan unduh-unduh sebagai bentuk sukacita jemaat-jemaat GKJW untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan
guna kegiatan pelayanan gereja. Mereka menghaturkan persembahan pada saat masa panen tiba. Mengingat sebagian besar warga GKJW adalah warga agraris, undo-undo yang dirayakan oleh jemaat GKJW ini memiliki beberapa makna sosial, yaitu gotong royong, kerjasama, kepedulian, mempersembahkan yang terbaik, kerukunan, wujud syukur, harapan, pengorbanan, kebersamaan, keyakinan, kerja keras, dan tanggung jawab. Firman-Nya, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Persembahan merupakan ungkapan syukur atas kasih, setia, dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sebab kita meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya tiada habis-habisnya. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Kontekstual 43, bait pertama dan yang kedua. Unduh-unduh. Unduh-unduh hari penuh syukur, semua puji Tuhan Maha Luhur, karena
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah bersama kita akan menyatukan hati kita di dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita mengambil waktu sejenak di dalam doa pribadi yang kemudian akan kami lanjutkan. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwa seringkali kami masih belum bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seringkali pula ketika masalah datang, ketika kesulitan kami alami dalam hidup, kami masih belum dapat bersyukur. Sulit bagi kami ya Tuhan untuk mengungkapkan syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan baik, senang, gembira, ataupun ketika di saat susah, duka, pergumulan melanda hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami masih berat hati di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seringkali kami masih perhitungan di dalam diri kami. Senyatanya, kami masih melihat diri kami sendiri dan belum melihat kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, perbaharuilah hidup kami, ampunilah kami. Kami yakin dan percaya kemurahan-Mu lewat pengampunan dosa-Mu dinyatakan bagi setiap kami yang mau menyadari akan keterbatasan kami, keberadaan kami, dan mengakui akan setiap kesalahan kami di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kepada setiap kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan, berita anugerah pada hari ini terambil di dalam Roma 9 ayatnya yang ke-15b sampai dengan yang ke-16, yang demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dan bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 265, bait pertama dan yang kedua, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Kebaikan Tuhan senantiasa dinyatakan bagi setiap kami, milik-Mu, setiap saat di dalam kehidupan kami. Demikian pada hari ini, kami boleh bersama dengan keluarga untuk kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kuasai pikiran, hati kami, untuk kami boleh mendengar sabda Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita atau bacaan kita di pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
bersama kita akan kembali memuji nama Tuhan dari KPJ 192 baitnya yang pertama, isining kabar kabingahan. Isining kabar kabingahan, winangsen gendening pangeran, dados sono paring piwulan, wargining kautaman, dimenjang pitados tansah rumantos, bangun turut Gusti tresnani sesami. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara pandang terhadap sesuatu tentu menjadi berbeda bagi setiap orang. Contohnya ketika saya membawa ini, apa yang Bapak Ibu Saudara pandang dari gelas dan juga tataan ini? Setiap kita tentu melihat dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam sudut. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, ya itu hanya segelas kopi. Kopi itu cuman seperempatnya saja. Lalu mungkin panjenengan juga ada yang menyampaikan, apa yo panas kok dikei tataan dan tutupan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, kalau kita kembali dalam kehidupan sehari-hari, cara pandang itu tentu akan mempengaruhi di dalam kita bersikap. Cara pandang itu tentu akan menentukan bagaimana kita berperilaku. Saat ini bagaimana saudara memandang kehidupan saudara di tengah pandemi COVID-19? Barangkali di antara kita merasa ragu-ragu, khawatir, takut jika terkena COVID-19, atau takut jika anak-anak harus sekolah, dan berbagai macam keluhan yang lain sebagai dampak dari virus COVID-19 ini. Atau mungkin di antara kita juga ada yang berpendapat, berpandangan bahwa ini waktunya kita peduli dengan kebersihan, kita peduli dengan kesehatan, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita juga bisa bersikap biasa saja, seolah tidak ada COVID-19. Kita pergi kemana saja, tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak menggunakan masker. Atau kita bersikap pasrah, dijalani saja, yang penting jaga diri. Atau mungkin di antara kita bersikap begitu ketatnya dengan protokol kesehatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memandang bahwa kehidupan itu harus tetap dijalani dengan baik dan hidup di dalam kebenaran. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, memberikan berbagai nasihat bagi kehidupan orang percaya, dan salah satunya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus menyadari bahwa kehidupan tidak selalu dalam keadaan baik, terkadang harus berhadapan dengan pergumulan yang bisa saja kemudian menggoyahkan iman seseorang.
Tetapi mengapa Paulus justru menasehati untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal? Bukankah mengucap syukur itu jauh lebih mudah dilakukan ketika hidup berjalan baik, lancar, dan dipenuhi dengan kebahagiaan? Tetapi tentu kenyataannya berbeda, saudara, bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masalah datang silih berganti mendera hidup kita. Dan pada saat demikian, masihkah kita mampu untuk bersyukur? Saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya kita sebagai milik Kristus dapat mengucap syukur dalam segala hal, bahkan dalam situasi yang sangat berat sekalipun. Kita perlu tetap tegar, kita perlu tetap bersandar kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua dalam kendali Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal harusnya lahir dari kesadaran dan iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal pula menjadi dasar bagi kita untuk memberi persembahan unduh-unduh di periode yang pertama di tahun 2020 ini. Sebab unduh-unduh ini juga merupakan sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Meski kita saat ini berada di situasi yang tidak mudah untuk kita jalani. Tetapi sama seperti halnya orang yang bertani, bahwa tidak selalu ada hasil yang baik. Terkadang mereka mengalami gagal panen. Banyak hama, cuaca buruk menghancurkan tanaman yang mungkin pada saat itu hampir panen. Demikianlah petani hanya bisa berserah dan bergantung penuh kepada Sang Pemilik kehidupan agar mendapat hasil panen yang baik dan berlimpah. Dan ketika tiba saatnya hari raya persembahan seperti saat ini, mereka akan memberikan hasil panen sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang bisa mereka berikan, dari apa yang mereka miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, marilah kita tetap memandang bahwa ada begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tetap memberi kesehatan yang baik bagi kita dan keluarga, penyertaan, perlindungan, dan berbagai macam berkat Tuhan yang lain. Marilah kita merenungkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Masihkah kita sulit untuk mengucap syukur? Dan apakah yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku, jika kita dapat memandang kebaikan Tuhan, tentulah kita bisa memberi persembahan kepada Tuhan dengan ketulusan, rela hati, dan kesungguhan. Pandanglah selalu kebaikan Tuhan dan nyatakanlah syukur kita kepadanya. Selamat merayakan Hari Raya Persembahan. Amin. Saat teduh bagi kita.
masuk bait-Mu ya Tuhan, membawa persembahan sebagai rasa syukurku padamu, untuk cinta dan pengorbananmu. Tuhan, inilah milikku, ku bawa semua adatku. Terimalah Tuhan persembahanku yang tulus, murni dan sejati. Terimalah Tuhan kurban syukurku dari kedalaman hatiku. Ku ingin menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ku masuk bait-Mu ya Tuhan, membawa persembahan sebagai rasa syukurku padamu, untuk cinta dan pengorbananmu. Tuhan, inilah milikku, ku bawa semua adatku. Terimalah Tuhan persembahanku yang tulus, murni dan sejati. Terimalah Tuhan kurban syukurku dari kedalaman hatiku. Ku ingin menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terimalah Tuhan kurban syukurku dari kedalaman hatiku. Ku ingin menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu, dan memuliakan nama-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, Kidung Jemaat 450 bait pertama dan yang keempat, hidup kita yang benar akan kita nyanyikan.
tekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu PKJ 216 ayat 1 dan yang ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Marilah kita bersama menyatukan di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersuka cita ketika kami senantiasa mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini bersama dengan seluruh warga Jemaat GKJW Mojosari Rejo, kami merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh periode yang pertama di tahun 2020 ini. Kami sungguh bersyukur jikalau kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami agar kami dapat mengucap syukur di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami bersama menyerahkan setiap persembahan yang sudah dikumpulkan, baik itu persembahan minggu melalui kantong, persembahan syukur unduh-unduh melalui amplop, ataupun persembahan simbolis, juga persembahan dalam bentuk sembako ataupun makanan yang telah diberikan oleh warga jemaat-Mu. Tuhan, terimalah setiap persembahan yang kami berikan ini dengan ketulusan, kesungguhan, dan hati yang penuh syukur. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkatinya, sehingga persembahan ini nantinya juga dapat digunakan untuk setiap kegiatan dan pelayanan yang ada di gereja-Mu. Terlebih pada hari ini pula kami akan melakukan lelang terhadap persembahan simbolis. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati jalannya setiap rencana yang boleh ada, hingga saatnya nanti waktu yang telah ditetapkan selesai. Biarlah semua itu boleh mendatangkan kesukacitaan bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur pula untuk setiap panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam Hari Raya Persembahan periode yang pertama di tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka, mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan di tengah rumah tangga mereka, kesehatan, kekuatan, kemampuan menjalani hari-hari. Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan para panitia dan keluarganya. Kami saat ini juga menyerahkan persembahan pujian yang telah dilantunkan oleh Mosare. Kiranya setiap pujian yang diberikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap anggota yang ada dalam Mosare ini, agar senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai setiap langkah kehidupan rumah tangga kami, agar keluarga kami senantiasa damai sejahtera. Berkatilah anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kepintaran, kemampuan kepada anak-anak kami di dalam sekolah dan setiap pembelajaran yang
dilakukan, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai. Terlebih orang tua yang mendampingi anak-anak di dalam sekolah, di rumah selama pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang memberikan kesabaran, kemampuan, hikmat, sehingga dapat mendampingi anak-anak mereka di dalam setiap proses belajarnya. Tuhan anugerahkan kepada setiap kami kesehatan yang baik, jauhkan kami dari virus COVID-19. Engkau berkati pekerjaan kami, bahkan di tengah kesulitan yang kami hadapi, kami tetap bersyukur di dalam pengharapan kami, karena Tuhanlah yang senantiasa hadir untuk menopang kehidupan kami, bahkan dikala kami susah dan lemah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan keberadaan keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan gereja kami di dalam tumbuh kembangnya. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkatinya. Berkati setiap pelayan yang terlibat di dalamnya. Biarlah kami boleh melakukan setiap pelayanan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Berkatilah juga keluarga kami, agar kami juga boleh menjadi berkat di tengah kehidupan rumah tangga kami. Keluarga kami senantiasa dapat merasakan damai sejahtera Kristus. Kami serahkan Tuhan keberadaan gereja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pun Tuhan yang memberkati untuk setiap persekutuan yang boleh kami bangun di tengah keluarga kami. Meskipun demikian, biarlah kami tetap senantiasa memiliki hati yang rindu untuk datang membangun persekutuan denganmu. Pada saat ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami di dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kiranya semua berasal dari Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Kami juga mohon pertolongan Tuhan atas setiap orang yang terinfeksi virus COVID-19, kiranya Tuhan tolong mereka di dalam setiap perjuangan mereka, agar mereka dapat kembali sembuh dan sehat. Kami juga menyerahkan tenaga medis, kiranya Tuhan yang berkenan memberkati mereka di dalam setiap hal yang boleh mereka lakukan. Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang menganugerahkan kesehatan yang baik bagi mereka. Kami serahkan Tuhan keberadaan para tenaga medis dan juga warga kami juga ada yang menjadi bagian dari tenaga medis. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan bagi masyarakat. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami hendak mengakhiri ibadah unduh-unduh atau hari raya persembahan. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur atas setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Saudaraku, marilah kita meneruskan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan sulit, dalam pergumulan, dalam keadaan senang dan tenang. Tetaplah bersyukur dalam pengharapan, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama akan menyanyi dari NKB 188 bait pertama dan yang kedua, Tiap Langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hati-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hati-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.